Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit perihal aliran-aliran sastra banding. Sebelumnya, jika memang nanti banyak kekurangan, silakan kalian tanggapi, kalian koreksi. Kemudian jika memang ada pertanyaan, kita diskusikan di grup WhatsApp yang sudah kita sepakati. Oke, baik. Hari ini kita membahas aliran-aliran apa saja yang ada dalam sastra banding. Sebelum kita membahas ada apa saja aliran-aliran dalam sastra banding, ada baiknya kita memahami dulu apa itu aliran dan bagaimana proses pembentukan aliran tersebut. Baik, aliran itu dapat dikatakan sebuah paham, ya, sebuah paham yang diikuti atau yang dianut oleh sekelompok orang. Nah, proses pembentukannya itu memerlukan sedikit banyak proses yang memang harus dijalani oleh pencetus aliran itu sendiri. Yang pertama, terbentuknya aliran itu karena adanya sebuah isme. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Isme di sini adalah paham, ya, paham, kemudian ideologi, misalnya paham ideologi, kemudian gaya penulisan, dengan ciri khas yang lain juga ya. Artinya ada satu hal yang memang berbeda antara paham atau gaya penulisan seorang penulis atau seorang pengkaji dengan gaya atau paham di aliran-aliran sebelumnya. Nah, kemudian paham ini diikuti oleh beberapa penganut ya. Penganut di sini yang mendukung aliran-aliran tersebut terbentuk. Kemudian isme di sini biasanya memiliki kredo ya, memiliki kredo yang memang kuat ya, sangat berkarakter. Kredonya berkarakter, kemudian unik ya, selain berkarakter unik, kemudian dia juga sangat mendominasi tulisan pada masanya. Dan biasanya mengapa dia mendominasi? Dia mendominasi karena sangat realistis dengan keadaan yang ada di masyarakat tertentu, hingga sangat diterima oleh masyarakat penikmat sastra pada masanya. Bisa penikmat sastra ataupun bidang-bidang lainnya. Kemudian, apa yang unik, apa yang berkarakter pada tulisan-tulisan atau pandangan-pandangan seorang penulis tersebut atau seorang sastrawan tersebut? Yang berkarakter salah satunya adalah gaya penulisan. Ya, kredo itu adalah gaya penulisan. Jika kalian bingung kredo itu apa, kredo itu adalah gaya ya. Gayanya bisa disampaikan melalui tulisannya, kemudian melalui gagasannya, ya, melalui ideologi yang tersampaikan dalam tulisan tersebut. Nah, itu disebut dengan kredo. Nah, kredo ini yang saya bilang tadi sangat berkarakter sehingga membedakan tulisan-tulisan si pencetus kredo ini dengan tulisan-tulisan atau pengkajian sebelumnya. Artinya apa? Artinya orang yang dapat menciptakan pasar, yang dapat membentuk sebuah aliran baru, maka dia harus memiliki kredo yang kuat, ya, berkarakter dan memang realistis. Nah, contoh kecil saja ya, ketika Habibur Rahman El-Shirazi hadir dengan novel Ayat-Ayat Cintanya, beliau memberikan pandangan baru, beliau memberikan gagasan baru, gaya baru dalam menulis sebuah novel. Kemudian sangat realistis di masanya. Ya, Ayat-Ayat Cinta ini muncul setelah ada peristiwa yang dialami oleh salah satu dai di Indonesia. Pada saat itu beliau memutuskan untuk berpoligami, hingga akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang tidak menyetujui itu, yang kecewa dengan putusannya. Tapi pada dasarnya memang poligami itu boleh menurut agama, ya, menurut salah satu agama poligami itu boleh, sehingga masyarakat yang kecewa dengan keputusan dai tersebut diarahkan untuk membaca ayat-ayat cinta, bahwa ternyata poligami itu dibolehkan, walaupun pada dasarnya ayat-ayat cinta tidak gamblang menceritakan kehidupan berpoligami dari pemeran utamanya pada masa itu. Tapi tetap di dalamnya mengajarkan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya di
di syariat agama tersebut. Kemudian setelah itu sangat realistis dengan keadaan yang ada di masyarakat, kegalauan, kegundahan yang ada di masyarakat, sehingga dicerdaskanlah melalui ayat-ayat cinta, diterima oleh masyarakat pada masanya dan viral ya. Karena apa? Karena karakternya, keunikannya, gagasan yang disampaikan dengan baik, ya dibalut cinta dibalut dengan religius, sehingga sangat diterima oleh masyarakat, penikmat sastra, penikmat penikmat perfilman pada masanya. Sehingga apa? Sehingga sastrawan-sastrawan yang lainnya tertarik untuk melakukan atau membuat sastra, ya, membuat novel dengan jenis yang sama, ya, dengan gaya yang sama. Ya, nah pengikut-pengikutnya itu disebut dengan epigon. Nah, jadi jika ada sesuatu yang baru, ya ada pasar baru yang diciptakan oleh seseorang yang luar biasa, maka epigon akan mengikutinya. Tidak hanya ayat-ayat cinta dari Habibur Rahman Eshirazi ya, ada juga Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata, menciptakan pasar baru sehingga ya epigon-epigon yang lain mengikuti juga ya novel atau sastra dengan gaya yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan epigon, mengikuti pasar biasanya. Ya, biasanya ada yang membuat pasar dan ada yang mengikuti pasar. Gitu ya. Nah, diikuti oleh epigon-epigon, dan epigon ini nggak cuma satu dua orang, banyak ya, sehingga memunculkan sebuah kelompok kelompok baru perihal gaya penulisan. Ya, walaupun itu memang bukan sebuah aliran ya, setidaknya proses pembentukannya seperti itu. Nah, kemudian ketika berkumpul jadi satu, atau mungkin sudah ada beberapa penulisan dengan gaya yang sama, dengan gagasan yang sama, maka terbentuklah sebuah aliran. Nah, kira-kira seperti itu ya proses pembentukan aliran. Dan sastra banding juga memiliki aliran atau paham selayaknya aliran-aliran yang ada pada aliran sastra. Walaupun sastra banding itu lebih condong kepada pengkajian, bukan penulisan, akan tetapi ternyata sastra banding memiliki dua aliran dalam proses pengkajiannya. Nah, siapa saja biasanya ahli atau tokoh yang bisa memunculkan sebuah aliran itu adalah tokoh yang memang mendominasi pada masanya. Mengapa mendominasi? Karena baru pertama ada, berkarakter unik ya, dan baru biasanya, sehingga terbentuklah sebuah aliran yang baru. Nah, setiap negara pastinya ya akan berusaha menyajikan karya terbaiknya ya, karya terbaik yang mereka miliki, sehingga apa? Sehingga terbentuklah sebuah khas ya, khas novel Indonesia, khas novel Amerika misalnya seperti itu ya, sehingga uh, walaupun alirannya sama tetapi gaya penulisannya berbeda, memiliki khas masing-masing. Sehingga apa? Sehingga wajar jika banyak sekali aliran di berbagai belahan dunia ini, karena setiap negara punya khas yang berbeda-beda juga. Nah, itulah ilustrasi perihal aliran ya, yang berhubungan juga dengan aliran sastra bandingan. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan berlanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah aliran, kita harus membedakan antara aliran yang ada di sastra banding. Aliran yang ada di sastra banding itu ada dua. Yang pertama adalah aliran Prancis, ya, yang kedua adalah aliran Amerika. Kemudian aliran Prancis juga disebut dengan aliran lama, sedangkan aliran Amerika disebut dengan aliran baru. Dikatakan sebagai aliran lama karena memang pada pembentukannya itu aliran ini lebih lebih lama ya usianya ketimbang aliran baru ya, jelas. Selain itu aliran lama ini juga dibentuk pertama kali ya di aliran pertama kali di Prancis oleh orang-orang pemikir yang ada di Prancis itu pada tahun yang memang relatif lama, masih abad ke-19 ya, tepatnya tahun 1829. Nah, ini dibentuk pada tahun tersebut, 1829 tersebut oleh Abel Francois Villemain. Nah, ini adalah orang pertama kali mencetuskan aliran Perancis perihal sastra banding gitu ya, perihal sastra banding. Oke, jadi pelopornya adalah memang betul pemikir-pemikir Perancis yang pada dasarnya itu berasal dari pengkajian sejarah sastra Perancis dulunya ya. Kemudian aliran baru ini bukan dicetuskan tapi dikembangkan ya, dikembangkan oleh pemikir-pemikir Amerika yang pada dasarnya memang mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan dari salah satu pemikir Perancis ya pada masanya yang berkunjung ke Amerika, sehingga
sastra banding berkembang di sana dan dikembangkan oleh pemikir-pemikir Amerika tentunya. Dan ini disebut dengan aliran baru karena setelah aliran lama, maka aliran barulah yang ada pada aliran Amerika tersebut. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya akan kita bahas di salindia berikutnya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara aliran lama dan aliran baru atau aliran Prancis dan aliran Amerika. Nah, aliran Prancis atau aliran lama itu pada dasarnya ya, aliran ini merupakan salah satu dari cabang ilmu sejarah sastra, khususnya sastra Prancis. Nah, jadi dulu ada namanya mata kuliah sejarah sastra Prancis ya di sana ya, di masanya juga. Nah, kemudian ternyata di dalamnya ada cabang ilmu sejarah sastra. Wah, ini berarti komplit juga ya, sangat komplit, bahwa sejarahnya aja itu ada cabang ilmunya lagi gitu, cabang mata kuliahnya lagi, anggaplah begitu. Ada cabang ilmunya lagi. Nah, salah satu cabang ilmu sejarah sastra Prancis ya pada masa itu adalah sastra banding ya atau literatur kompar. Nah, kemudian uh, sebagai salah satu cabang ilmu sejarah, pastinya sastra banding itu bersifat positiftik, kemudian bersifat binari dan juga dikotomi. Maksud positiftik di sini adalah sastra banding bersifat tegas, pasti dan kukuh gitu ya, kuat ya, dan tentu gitu, tentu, pasti ya, dan seterusnya. Pokoknya ini adalah pasti, diusahakan memang ilmu sejarah itu harus bersifat pasti agar tidak memberikan informasi yang palsu kepada para pembacanya atau pembelajarnya. Kemudian bersifat binari. Binari di sini adalah berasal dari dua. Nah, dua ini ada dua hal yang ada di sini adalah dua ya sastra banding, dua sastra lah paling tidak yang dibandingkan ya. Kemudian yang selanjutnya bersifat dikotomi. Dikotomi di sini maksudnya adalah pembagian atas dua hal yang berbeda. Dibagi ya mungkin antara sastra Perancis dengan sastra di negara Eropa lainnya. Nah, itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh sastra banding pada aliran lama. Kemudian pengkajian pada aliran lama ini ya diarahkan pada pengaruh sastra Prancis terhadap sastra Eropa lainnya. Maksudnya begini, maksudnya yang dikaji pada masanya itu adalah ingin mengetahui pengaruh sastra Prancis terhadap sastra-sastra di negara Eropa lainnya, contohnya seperti sastra yang ada di Jerman dengan yang ada di Inggris. Nah, cari yang memang agak serupa, mirip. Kemudian dicari hubungannya, apakah sastra Prancis ini betul memberikan pengaruh terhadap sastra di Inggris dan juga Jerman pada masanya. Nah, kemudian yang ditekankan pada pengkajian selain pengaruhnya, di sana fokus terhadap unsur intrinsiknya, perbandingan unsur intrinsiknya, kemudian dari linguistik atau bahasanya, ya, kemudian rema, kemudian feeling dan lain tema, feeling dan lain sebagainya. Kemudian di sini terfokus pada perbandingan antara dua hal tersebut, dua sastra tersebut, ya, siapa yang berpengaruh, siapa yang dipengaruhi dengan metode-metode tertentu. Ya, ini fokus pada unsur intrinsiknya saja. Walaupun ada perbandingan perihal ekstrinsiknya, tapi tidak ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah unsur intrinsiknya. Nah, kita mengingat kembali pada Ferdinand de Saussure pada linguistik ya. Beliau dinobatkan sebagai bapak linguistik modern karena memang beliau yang mempelopori ya strukturalisme dalam bahasa, dalam linguistik, sehingga disebut dengan bapak linguistik modern. Karena pada sebelumnya itu ya kajiannya sama seperti sastra banding yang ada di Prancis ini, mencarinya hanya ya hubungan antara bahasa dengan bahasa lain gitu loh, mencari pengaruh antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Disibukkan dengan ini. Hadirnya Ferdinand de Saussure tidak hanya menyibukkan diri untuk mencari pengaruh bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, tetapi dia melihat ada apa saja unsur di dalam bahasa itu sendiri, strukturnya seperti apa. Nah, inilah yang terjadi pada aliran Prancis, mencari hubungan antara ya linguistik tadi, linguistik yang satu dengan linguistik yang lainnya, intrinsik yang satu dengan intrinsik yang lainnya. Jadi ya menghubungkan saja, menghubungkan hingga akhirnya mengetahui asal mula sejarah sastra yang ada satu negara, ikutnya dari negara yang mana dan lain sebagainya. Bukan mencari siapa yang plagiasi, tapi adakah pengaruh antara sastra yang satu dengan sastra yang lainnya.
sehingga muncul pergerakan ide yang ada pada pengarang-pengarang tersebut. Kemudian yang terakhir, karya sastra yang dibandingkan itu dibatasi adalah karya sastra antar negara, paling tidak membandingkan antara sastra Prancis dengan sastra yang ada di Eropa lainnya gitu ya. Kemudian paling tidak bahasanya berbeda ya, pengkajian antara bahasa, kemudian juga antar ideologi ya gitu ya, antara gagasan dengan gagasan yang lain walaupun memang serupa. Nah, ini adalah apa ya, ciri khasnya ya, ciri khas Allianz Prancis yang memang lebih ketat aturannya. Kalau tidak dari negara yang berbeda pada masanya tidak di ini ya, tidak mungkin tidak dibatasi seperti itu. Tidak disarankan, tetapi disarankan untuk membandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lain dari segi sastranya ya, bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Artinya ada beberapa yang berbeda. Pokoknya sastra yang dibandingkan harus dari dua negara yang berbeda, dua bahasa yang berbeda, dan dua ideologi yang berbeda. Itulah aliran Prancis ya. Jadi cukup ketat aturannya. Kemudian perbedaan dengan aliran baru atau aliran Amerika. Yang pertama, nah dia masih mempertahankan beberapa prinsip dasar dalam aliran Prancis. Jadi kalau dia misalnya di aliran Prancis itu terfokus pada pengkajian atau pembandingan unsur intrinsik, di sini juga ada. Ya, di aliran Amerika juga ada. Linguistik juga ada gitu ya, tapi tidak terfokus pada intrinsik, linguistik, dan tema saja. Yang lain juga bisa dibandingkan seperti apa? Seperti unsur ekstrinsiknya ya. Kemudian ya memang tugasnya untuk mengembangkan berarti tidak meninggalkan yang lama. Walaupun ada beberapa prinsip dasar yang lama ini yang dihilangkan dalam pengajian aliran Amerika tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya tidak terpaku pada pengaruh sastra terhadap sastra lain. Nah, tadi ini terfokus pada pengaruh sastra Prancis khususnya terhadap sastra Eropa yang ada di negara lain. Nah, tapi di sini tidak dengan itu gitu loh, tidak terfokus untuk mencari pengaruh antara sastra yang satu dengan sastra yang lainnya. Ya bisa jadi nanti sastra yang dibandingkan itu tidak saling memengaruhi. Ya hanya kebetulan sama ya, bukan sama ya. Hanya kebetulan mirip, kemudian tidak ada yang dipengaruhi dan tidak ada yang memengaruhi. Nah, kenapa? Karena ya bisa jadi tulisan saya dengan tulisan Anda itu sama, walaupun kita belum sama-sama membaca antara tulisan saya dan tulisan kalian begitu. Makanya tidak terfokus pada pengaruh sastra dengan sastra yang lainnya. Tapi nih dia melihat hubungan kebudayaan antara sastra yang dibandingkan dengan sastra yang dibandingkan lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dalam novel biasanya dalam prosa gitu ya, prosa fiksi drama biasanya penulis itu menyajikan cerita dengan menampilkan secara tidak langsung kebudayaan-kebudayaan yang ada di negaranya atau yang ada di wilayahnya, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang tampil dalam prosa tersebut itu bisa dihubungkan. Apakah ada hubungan antara dua kebudayaan atau kita bandingkan dua kebudayaan dari dua prosa yang berbeda. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada kisah Malin Kundang dari Sumatera ya, kemudian ada Batu Menangis dari Kalimantan. Kita bisa melihat dan membandingkan seorang ya pencipta karya tersebut, karya besar tersebut menyajikan kebudayaan mereka dari ya kisah Malin Kundang, kemudian dari kisah Batu Menangis. Walaupun pada dasarnya sama-sama mengisahkan seorang anak yang durhaka terhadap ibunya, kemudian di akhir hidupnya mereka sama-sama dikutuk menjadi batu, ya mereka nggak sama ceritanya ya, walaupun temanya sama tapi nggak sama jalan ceritanya. Nah di sini mereka menceritakan dengan sangat jelas kebudayaan yang ada dari Sumatera dan juga kebudayaan yang ada di Kalimantan, bahwa pada kisah Malin Kundang itu dikisahkan Malin Kundang bisa sukses karena apa? Karena merantau. Nah, itulah budaya mereka. Itulah budaya orang Sumatera, khususnya Padang. Kalau mau jadi orang ya, jadi orang. Kalau mau sukses ya mereka biasanya merantau. Walaupun ada yang sukses dengan cara tidak merantau gitu ya. Paling tidak banyak sekali orang Padang itu yang beranggapan kalau mau jadi orang pergi merantau dulu ke negeri seberang. Nah, itulah kebudayaan yang ditampilkan oleh Malin Kundang ya, khususnya untuk masyarakat Sumatera, dan juga kebudayaan yang muncul di kisah Batu Menangis, bahwa pada
pada kisah tersebut ibunya bisa bertahan hidup karena berdagang ya, berdagang, bercocok tanam, menjual kekayaan alamnya yang ada di Kalimantan tersebut. Ya, kalau mau tahu ya itulah orang Kalimantan yang kaya biasanya yang memiliki lahan luas dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah budaya mereka gitu ya. Jadi kita bisa melihat menghubungkan kebudayaan antara sastra yang satu dengan sastra yang lainnya. Dari mana? Dari sastra banding ini. Ini aliran baru nih, aliran Amerika. Kemudian tidak ditekankan hanya pada intrinsik, linguistik, tema, tapi juga unsur ekstrinsiknya seperti budaya tadi ya. Kemudian karya sastra yang dibandingkan tidak terbatas pada antar negara, antar bahasa, antar ideologi. Artinya apa? Artinya tidak terfokus pada misalnya membandingkan antara karya sastra di Indonesia dengan Malaysia, nggak harus begitu ya. Jadi bisa dari Indonesia dan Indonesia, ya bisa dari wilayah yang sama juga. Nah, ya, boleh ya, jadi tidak menekankan di dua negara yang berbeda dan harus bahasanya itu berbeda, nggak ditekankan di sini, gitu ya. Baik, jadi lebih membebaskan, tidak terfokus pada dua negara yang berbeda, dua bahasa yang berbeda. Selanjutnya, perbandingan bisa dilakukan pada membandingkan sastra dengan bidang lainnya. Contohnya, membandingkan membandingkan sastra yang menjadi objeknya dengan bidang kedokteran. Loh, kok bisa? Wah, luar biasa nih. Ini yang paling ekstrim dalam aliran baru. Yang paling ekstrim adalah sastra bisa dibandingkan dengan bidang lain. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena aliran Amerika ini, ya, aliran Amerika ini mereka berpandangan bahwa sastra itu isinya multidimensional, ya, multidimensi, ya, bisa menceritakan tentang apapun, tentang bidang apapun. Bentuknya sastra, prosa gitu ya, novel. Tetapi ternyata isinya bisa macam-macam, bisa tentang kedokteran, bisa tentang politik, detektif, kriminalitas dan lain sebagainya, tentang agama juga, cinta yang paling banyak gitu ya. Nah, itu bisa menceritakan macam-macam karena apa? Karena mereka berprinsip bahwa sastrawan itu ya tidak hanya berasal dari satu bidang. Sastrawan bisa berasal dari bidang yang beraneka ragam. Dan penikmat sastra pula ya, penikmat sastra itu juga berasal dari masyarakat dari bidang yang berbeda-beda juga. Oleh karenanya, sastra tidak hanya bisa dibandingkan oleh sastra saja, ternyata sastra bisa dibandingkan dengan bidang lain. Seperti kedokteran tadi, ya, mereka mereka beranggapan seperti itu. Mengapa bisa? Ya karena eh, contohnya begini deh. Contohnya ada novel yang sempat difilmkan juga, Surat Kecil untuk Tuhan. Ya, itu isinya penderitaan seorang anak remaja ya, namanya Keke yang menderita penyakit tumor ganas ya, ya kalau nggak salah seperti itu. Dan di dalamnya selain menceritakan tentang kehidupan percintaan, kehidupan persahabatan, kasih sayang terhadap orang tua, di sana juga diceritakan banyak perihal dunia kedokteran. Nah, kita bisa membandingkan, betul tidak kisah Keke ini memang realistis dengan teori-teori kedokteran yang ada? Betul tidak? Ya, tumor yang diderita oleh Keke itu memang proses seperti itu. Gejalanya sama dengan yang dalam Keke, betul atau enggak? Bisa kita bandingkan dengan ilmu kedokteran. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, apakah benar yang dikisahkan oleh penulis Surat Kecil untuk Tuhan itu dia melakukan riset dulu sebelum menulis? Nah, seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Yang disampaikan oleh Bu Asma Nadia ketika seminar di Unindra ya, beberapa tahun yang lalu beliau menyampaikan bahwa sebelum menulis beliau biasanya riset dulu. Contohnya jika beliau ingin menceritakan seorang tokoh yang sedang mengalami sakit, nah, beliau itu harus riset dulu tentang penyakit tersebut gitu ya. Jangan sampai nanti ketika menceritakan tentang penyakit tersebut, justru ya nggak nyambung gitu loh. Sakitnya apa, tapi gejalanya apa, prosesnya apa, seperti apa, kok nggak sama dengan teori kedokteran yang ada. Nah, artinya apa? Artinya jangan sampai seorang penulis itu terlihat bodoh di mata pembacanya, karena bisa jadi pembacanya itu nanti seorang dokter dan dokter tahu kok loh kok begini sih penyakitnya apa, gejalanya seperti apa, kemudian langkah-langkah penyelesaian seperti apa, kok beda dengan dunia kedokteran. Nah, makanya perlu adanya riset bagi penulis biasanya yang menulis karangan seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa membandingkan apakah betul ya
penyakit yang diceritakan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan itu betul-betul adanya. Apakah betul seperti itu gejalanya? Itu bisa dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Artinya, contoh membandingkan antara sastra dengan bidang lainnya seperti itu. Apakah betul? Apakah sama dengan realitasnya? Nah, itulah yang dilakukan oleh aliran baru luar biasa. Ini ada banyak pengembangan dari aliran Perancis. Lanjut lagi. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dalam aliran Prancis dan aliran Amerika. Kita baca dulu ya, yang pertama dari aliran Prancis dulu. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan, tokoh pertama dalam aliran Prancis adalah Abel Francois Villemain. Nah, ini nanti bisa di ini ya, bisa dikoreksi kalau misalnya ada tokoh yang memang lebih awal ketimbang Abel tersebut atau Francois tersebut. Nah, Francois di sini adalah orang yang mengajar mata kuliah literatur kompar di Compare ya di Universitas Sorbonne Prancis. Nah, berarti beliau sudah mengajar uh, mata kuliah tersebut sebelumnya ya memang bagian dari mata kuliah sejarah sastra Prancis. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Jean-Jacques Ampère ya. Beliau menulis buku ya atau jurnal dengan judul ini ya, silakan kalian baca. Ya maknanya sejarah sastra Prancis ya dan juga perbandingan perbandingan sastra di beberapa negara. Nah, kemudian beliau ini orang yang menguasai banyak bahasa sehingga beliau itu ditugaskan untuk berkeliling Eropa ya pada masanya ya dan beberapa negara benua lainnya untuk membandingkan ya sastra dari negara-negara tersebut. Sehingga dari sini beliau dijuluki sebagai siapa ya? Sebagai kalau dalam penjelajah dunia Columbusnya ya, Christopher Columbus. Ini Columbusnya sastra bandingan dia nih, beliau nih ya. Jean-Jacques Ampère pada tahun 1841. Sehingga banyak yang beliau tulis sebetulnya. Kemudian selanjutnya adalah Texte. Nah, Texte ya. Texte ini adalah profesor pertama nih di Lyon University yang mempelopori sastra banding sebagai mata kuliah di sejumlah perguruan tinggi. Dalam sebelumnya itu ya di kampus tertentu aja di Sorbonne ya, Sorbonne Prancis. Nah, profesor ini mengembangkan lagi, mempelopori lagi nih sastra banding di berbagai negara yang menjadi mata kuliah di beberapa negara sehingga mulai tersebar lagi deh. Ya, hingga akhirnya pada tahun 1910 Fernand Beldesperger ini mendirikan satu institut khusus ya, khusus sastra banding. Nah, kita boro-boro ya Institut Sastra Banding ya, kita hanya mata kuliah aja di sini ya, mata kuliah sastra banding. Nah, sehingga nih beliau mendirikan sebuah jurnal ya, jurnal yang namanya adalah Review Literature Compare. Nah, ini dari sinilah mulai menjadi kiblat sastra banding di masanya. Sampai satu ketika Fernand Beldesperger ini diundang ke Amerika ya, yaitu Harvard University sebagai pembicara untuk membahas sastra banding. Nah, akhirnya tersebarlah di Amerika ya. Tokoh utamanya adalah Arthur Richmond Mars. Nah, ini adalah orang yang memang mengembangkan sastra banding yang sudah diarahkan oleh Fernand atau diajarkan oleh Fernand yang sempat diundang ke Harvard ini. Nah, beliau mengajar sastra banding akhirnya kan. Mengajar sastra banding di Universitas Harvard atau Harvard University pada tahun 1990 sampai dengan 91. Dikembangkan lagi oleh Ren Welk dan Austin Warren dan menulis buku Theory of Literature. Nah, inilah tokoh-tokoh dalam aliran Prancis dan aliran Amerika. Semoga perbedaan-perbedaan ini dapat kalian pelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, jika ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.